Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ta'atal Zain Habib Zain Habsyi. Setelah kemarin membahas ya. Setelah kemarin membahas hal-hal yang mewajibkan mandi, yang pertama yaitu apa? Ilajul hasyafati fil farji, yaitu memasukkan ujung kemaluan lelaki fil farji, di kemaluan depan atau kemaluan belakang sama aja. Pokoknya memasukkan ujung kemaluan lelaki yang kemarin sudah dibahas di kemaluan depan atau belakang. Walaupun tidak sampai keluar mani, tetap itu sudah mewajibkan mandi. Sudah kemarin dibahas. Kemudian sekarang, kemarin juga yang belum terjawab, kalau operasi merubah kelamin ya. Kalau ada laki merubah kelamin jadi perempuan, nah, apakah kalau ada orang laki bersetubuh dengan perempuan yang operasi ini, perempuan jadi-jadian ini, wajib mandi atau enggak? Wallahu alam, itu belum. Nanti mungkin. Kemudian sekarang melanjutkan yang kedua, yaitu apa? Yang kedua daripada hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu khurujul mani, keluarnya mani. Yaitu apa? Keluar, maksudnya keluar kemana? Keluar, kalau laki ya keluar sampai keluar dari zahir kepada zahir hasyafah, atau keluar dari ujung kemaluan lelaki. Sudah mafhum ya, kalau laki sudah jelas. Kalau perempuan, nah kalau perempuan ada diperinci. Kalau perempuannya masih ada selaput perawan ya, maka dia keluar daripada zahir kemaluannya. Yang penting kelihatan keluar dari sana sudah cukup. Tapi kalau sudah tidak perawan atau sayyib, maka dia tidak harus keluar sampai kelihatan cairannya, tetapi pokoknya keluar ke batas yang kelihatan apabila dia duduk alal qadamin, atau bahasanya duduk ya, atau jongkok ya. Walaupun tidak sampai keluar, cuma kalau sudah terlihat ilama yubdu endal julus alal qadamin, yakni keluar yang dimaksud di sini pokoknya keluar sampai yang terlihat ketika jongkok. Kalau perempuan yang sudah tidak perawan. Yang disebut jongkok itu yang sekiranya dia duduk di atas tumit tuh, di atas tumit atau di atas kaki itu. Iya, jongkok maksudnya. Iya. Iya, di atas tumit. Jongkok, iya. Hah? Iya, bukan di atas tumit, apa? Dongkrong ya. Dibuka begini. Ya duduk begini. Ya begini. Dia duduk. Dia yang menjadi tumpuannya adalah kedua kaki. Dia bukan duduk di atas kursi, ya. Maksudnya bukan di atas kursi, ya. Jadi misalnya seandainya tidak sampai keluar, tidak sampai kelihatan, tetapi terasa basah sudah, sehingga kalau duduk seperti itu sudah kelihatan, maka sudah itu cukup, sudah dianggap keluar. Kalau perempuan yang tidak perawan, kalau perawan ya sampai keluar jelas. Kalau laki apalagi jelas ya. Kemudian yang dimaksud keluar mani di sini harus maninya dirinya sendiri, karena bisa jadi juga mani orang lain apabila, apalagi kalau perempuan ya. Kalau perempuan afwan yang sudah mungkin setelah berhubungan dengan suaminya, terkadang yang setelah berhubungan sudah mandi mungkin dia bahkan,
tapi kok keluar lagi lah. Kadang-kadang itu bukan maninya dia, tetapi maninya si laki yang baru keluar dari dirinya. Nah, maka ya apa? Ya tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu maninya sendiri. Maninya sendiri. Al kharij minhu awal marrah, yang keluar pertama kali. Maksudnya ya apa? Tidak setelah, bukan maninya sendiri. Ini memang mani saya sendiri. Iya, tapi sudah keluar kedua kalinya. Misalnya apa? Setelah keluar disuntikkan masuk lagi, sampai terus keluar lagi. Nah, maka tidak wajib mandi. Cuma membatalkan wudhu dok. Tapi tetap membatalkan wudhu. Jadi yang mewajibkan itu keluar maninya dirinya sendiri, bukan maninya orang lain. Yang pertama keluar, atau keluar pertama kali. Kemudian itu tadi pembahasan. Kalau orang yang khunsa muskil, yang dia punya dua alat kelamin laki dan kelamin perempuan, maka ya apa? Tidak dianggap apabila keluar dari cuma salah satunya. Kalau keluar dari dua-duanya, maka baru dia dianggap wajib mandi. Jadi khurujul mani, keluar mani itu apabila kalau orang punya dua kelamin laki dan perempuan, keluar dari salah satu tidak langsung wajib mandi. Keluar dua-duanya baru wajib mandi. Tetapi selama belum dihukumi bahwa dia laki atau perempuan ya. Pokoknya ini masih belum diketahui kelaminnya yang asli yang mana. Yang jelas dia punya dua kelamin dan dua-duanya aktif misalnya. Masih belum tahu ini laki atau perempuan. Nah, maka kalau seperti ini, kalau keluar hanya dari salah satu maka tidak dianggap atau tidak wajib mandi. Kalau sudah keluar mani dari dua-duanya maka baru wajib mandi. Kemudian bagaimana kalau keluarnya bukan dari kemaluan? Misalnya apa? Kemaluannya tidak aktif atau tidak bisa, atau tertutup, tersumbat, tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya dia dibuatkan lubang. Maka seperti di bab yang membatalkan wudhu kemarin. Kalau tersumbatnya itu kholki atau dari lahir, memang sudah tidak aktif kemaluannya. Kemaluan depannya sudah tidak bisa digunakan atau tersumbat. Maka sehingga dibuatkan lubang lain. Maka keluar mani dari lubangnya itu langsung mewajibkan mandi. Bahkan kalau menurut Ibn Hajar, walau minal manafid, walaupun dari lubang-lubang yang ada, seandainya keluar maninya dari telinga misalnya, atau nah itu menurut Ibn Hajar tetap wajib mandi. Tapi kalau Imam Romli tidak, kalau dibuatkan lubang munfatah, lubang yang terbuka, munfatih ya, lubang yang terbuka, baru wajib mandi. Dimanapun, misalnya dibuatkan lubang di sini, pokoknya tersumbatnya dari lahir. Tapi kalau tersumbatnya tidak dari lahir atau arid, maka mewajibkan mandi itu keluar mani dari lubang tersebut apabila kalau laki di bawah sulbinya, sulbi itu tulang punggung ya, tulang punggung yang paling bawah, tulang punggung yang paling bawah itu sulbi. Tapi tulang ekor kalau laki harus di bawah tulang ekornya, atau nanti ada khilaf, harus di bawah tulang ekornya. Kalau perempuan harus di bawah tulang dadanya. Taroib itu ini ya, tulang dada ini. Tulang dada ini tulang ya. Kalau perempuan harus di bawah tulang dada. Jadi mungkin kalau perempuan, kalau lubangnya lebih tinggi di sini, mungkin dia sudah mewajibkan mandi. Kalau yang tidur bangun ya, yang tidur bangun, yang biasa kan tidur. Bangun itu yang tidur itu. Bangun nih. Wudu. Biasaan itu syaitan itu fi ainak. Wudu. Biasaan itu yang tidur itu. Jadi kalau perempuan, yang penting lubangnya di bawah tulang dada, itu sudah mewajibkan mandi. Tapi kalau laki harus di bawah tulang rusuk atau tulang ekor. Sulbi itu tulang rusuk atau tulang ekor. Itu
Jadi seperti itu ya. Tapi kalau menurut Imam Romli, tidak harus di bawah tulang ekor atau tulang rusuk. Walaupun di tulang ekornya atau sejajar, tidak di bawahnya, maka tetap mewajibkan mandi kalau keluar dari lubang tersebut. Jelas ini ya. Jadi kalau ulang lagi. Kalau tersumbatnya kholki atau dari lahir memang kemaluannya sudah tertutup, maka lubangnya dimanapun membatalkan wudhu. Kok membatalkan? Maka kalau apa namanya? Kalau tersumbatnya kemaluan depannya itu dari lahir, maka lubangnya dimanapun tetap dia keluar mani dari sana mewajibkan mandi. Itu kalau dari lahir. Kalau tidak dari lahir, misalnya karena penyakit, maka dilihat kalau lubangnya di bawah sulbinya laki, kalau laki di bawah sulbi, atau kalau perempuan di bawah tulang dada, maka baru keluar mani dari sana mewajibkan mandi. Tetapi kalau di atasnya, maka tidak mewajibkan mandi. Jelas ini ya. Kalau menurut Imam Romli, tidak harus di bawah tulang ekornya kalau laki. Begitu juga perempuan, tidak harus di bawah tulang dadanya. Walaupun sejajar sudah mewajibkan mandi. Kalau menurut Imam Romli. Ini apabila yang asli munsat ya, kemudian maninya keluar dalam keadaan mustahkiman, keluar bukan karena penyakit. Kalau keluar karena penyakit, misalnya dia lubang kemaluannya tertutup karena penyakit arit berarti, sehingga dibuatkan lubang di bawah sulbinya. Sebenarnya hukumnya kalau keluar mani kan mewajibkan mandi ya. Tetapi keluar maninya itu maninya tidak mustahkim atau tidak kuat. Dalam artian apa? Keluar karena penyakit. Misalnya keluarnya karena jatuh akhirnya sulbinya pecah waliyadzubillah ya. Sehingga keluar maninya. Bukan karena syahwat. Maka apa? Tidak mewajibkan mandi. Atau keluarnya berbarengan atau warnanya seperti warnanya darah. Maka tidak wajib mandi. Jadi apabila memenuhi 3 syarat ini baru wajib mandi. Yang pertama, kemaluan aslinya tertutup. Kedua, di bawah sulbi atau tulang dada perempuan. Kalau laki di bawah tulang sulbinya atau tulang ekor. Kemudian yang ketiga, maninya keluar dalam keadaan mustahkim atau keluar bukan karena penyakit. Kalau keluar karena penyakit maka tidak mewajibkan mandi. Ini kalau di lubang. Kalau di kemaluan, walaupun tidak mustahkim, walaupun keluarnya karena penyakit tetap wajib mandi. Paham ya? Jadi kalau di lubang. Kalau di lubang yang bukan kemaluan asli harus memenuhi 3 syarat ini baru wajib mandi. Tetapi kalau di kemaluan asli, walaupun keluar karena penyakit tetap wajib mandi. Harus dibedakan karena penyakit atau karena memang asli. Dari kecil, dari lahir. Ya, perbedaannya ada di situ nantinya. Kemudian sekarang keluar mani. Apa mani itu ya? Mani ya seperti kita tahu, cuma yang jelas ada tanda-tandanya. Ada 3 tanda yang paling penting ini ya. 3 tanda mani. Apabila tidak ada semua maka dipastikan bukan mani. Tapi kalau ada walaupun 1 itu sudah bisa dihukumi mani. Yaitu yang pertama apa? Tadafuk atau keluarnya itu tersendat-sendat. Keluarnya tersendat-sendat. Tidak seperti kencing ya. Kalau kencing kan langsung. Tapi kalau mani tidak tersendat-sendat. Itu pertama. Kedua, rasa ketika keluar rasanya itu enak. Bukan lego ya. Nyaman. Bukan lego. Kalau ngempet kencing terus ngempet buang air kecil, nahan buang air kecil terus buang air kecil itu namanya lego. Bukan enak ya. Tapi kalau ini nyaman atau enak ketika keluar. Itu salah satu sifatnya mani. Kemudian yang terakhir, baunya seperti
adonan tepung gandum, tepung apa kan tapioka ya, adonan terigu ya, adonan tepung terigu atau tol'inaklin, pentilnya pohon kurma, kembangnya pohon kurma, bunganya sebelum jadi kurma ya, masih kecil-kecil gitu. Ya betul. Ketika jadi kurma itu waktu ada seperti kayak jagung ini agak besar. Nanti kalau terbuka keluar nanti kurmanya ya, tapi masih kecil-kecil, masih kembang. Nah, itu baunya seperti mana? Baunya seperti adonan tepung atau seperti itu apabila masih basah. Kalau sudah kering maka seperti putihnya telur. Putihnya telur. Baunya atau warnanya? Baunya. Nah, itu tadi sifat-sifatnya mani. 3 ini yang paling penting. Apabila ada 1 maka dihukumi mani. Tapi kalau tidak ada semua, 3 sifat ini tidak ada semua, maka bukan mani. Yaitu yang pertama tersendat-sendat, nyaman ketika keluar, dan baunya seperti adonan tepung terigu kalau masih basah, atau kalau sudah kering seperti putihnya telur. Kalau bukan mani berarti najis, membatalkan wudu. Kemudian sekarang kalau dia ragu, waduh ini mani atau bukan ya, ragu dia, maka apa? Boleh dia memilih antara ini mani apa madhi ya. Misalnya madhi itu cairan putih juga tapi tidak seperti mani, keluarnya itu ketika awal memuncaknya syahwat. Nah, dia ragu misalnya ini yang keluar mani apa madhi, maka dia boleh milih. Oh saya milih mani. Berarti kalau milih mani apa? Tidak najis, seandainya kena sarungnya tidak najis, tapi wajib mandi. Oh saya milih madhi, berarti najis sarungnya, tapi dia wajib istinja saja. Tapi kalau ragu, bukan ragu-raguan ya, maksudnya benar-benar oh ini saya tidak tahu ini mani apa bukan. Ihtiyat, dicuci dan tetap mandi. Ihtiyatnya. Kalau mau hati-hati ya tetap dianggap najis tapi tetap mandi ya. Dianggap najis dan tetap mandi. Kemudian ya, semua orang itu keluar madi itu ya. Itu kalau orang yang punya kekuatan besar syahwat itu. Tidak semua orang itu keluar madi itu. Kemudian terakhir, kalau seandainya dia melihat, yakin dia ini mani nih, dia melihat di bajunya, bangun tidur misalnya, atau tidak harus bangun tidur, mungkin setelah beberapa hari dia ngelihat ternyata di sarungnya ada bekas mani, ini mani nih, dan dia yakin kalau itu mani ya, maka ya apa orang yang seperti ini? Duh ini mani, ini berarti berapa hari yang lalu atau ketika saya pakai sarung ini saya mungkin keluar mani. Nah, kalau tidak mungkin ada yang menggunakan selain dia, atau kasur misalnya, tidak mungkin ada yang tidur selain dia, tidak ada yang menggunakan kasur ini kecuali saya, maka ya berarti pasti dia, berarti dipastikan dia yang keluar mani. Nah, orang yang seperti ini wajib mandi dan wajib mengqodhoi sholat yang tidak mungkin ya apa ya, sholat yang sholat yang setelah keluar mani, kemungkinan besar setelah keluar mani. Jadi misalnya saya pakai sarung ini selama 2 hari misalnya. 2 hari ini saya hari Ahad, Senin. Ahad saya tidur, Senin juga saya tidur. Tapi dibangun tidur yang Senin, setelah beberapa jam saya baru melihat, ada bekas mani. Tidak ada yang menggunakan sarung ini kecuali saya, ya kan? Maka apa? Saya wajib mandi dan saya wajib mengqodhoi sholat di waktu terdekat mungkinnya keluar mani. Dari waktu terdekat
Kemungkinan kapan keluar mani? Terdekat, bukan yang paling jauh. Ya mungkin saja baru make sudah mungkin keluar. Tapi kemungkinan terdekat yang paling akhir. Oh ya mungkin pas tidur. Yang terakhir ini yang paling dekat. Nah, makanya apa? Digodoi sholat yang setelah tidur ini. Paham ya? Yang tidur yang terakhir. Ya mungkin kasih gambaran gini aja. Tidur malam, langsung sholat subuh, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, kelihatan loh, anak ada mani nih di serongana, nggak pernah dipakai orang lain nih maninya. Berarti keluarnya yakin kapan nih? Ya berarti waktu tidur malam. Nah, sholat subuh, sholat duhur diqodoi. Sholat subuh, sholat duhur diqodoi. Berbeda kalau setelah keluar mani subuh, malam tidur, subuh sholat, ngantuk, tidur lagi setelah sholat subuh, kemudian bangun sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Setelah sholat asar kelihatan, loh kok ada mani nih? Nggak mungkin ini, kecuali dari dia. Ini mani, berarti diambil yang terdekat. Ya berarti yang diqodoi sholat duhur sama sholat asar, begitu. Gitu. ya. Mungkin ini saja. Fadhal, ada yang perlu dibahas? Soal mani yang keluar dari perempuan setelah mandi tadi. Jadi tadi kan antum bilang itu kadang-kadang maninya suaminya. Itu oleh fuqaha dipastikan mani suaminya saja kalau si perempuan lam taqdi syahwataha. Yaitu jika dia shaghirah atau ketika disetubuhi. Jadi jika dia belum balik, shaghirah, masih kecil, atau ketika disetubuhi dia naimah atau mukroha. Ya, jadi karena ada ihtimal berbarengan dengan maninya dia sendiri. Jadi perempuan kalau diperkosa dia tidak merasakan kenikmatan, berarti paham ya? Jelas itu yang keluar bukan maninya dia. Atau misalnya perempuannya nggak sadar di bius, walaupun itu dari suaminya sendiri, jelas itu nggak keluar mani itu si perempuan. Yang keluar adalah mani lakinya. Wajib mandi, kalau keluar lagi ya berarti keluar mani. Atau anaknya masih kecil belum mengerti syahwat misalnya. Berbeda kalau dia tadi itu menikmati, menikmati setelah mandi keluar lagi, ada kemungkinan keluar mani daripada suaminya dan juga mandinya dia berbarengan, karena itu wajib mandi lagi. Wajib mandi lagi. Nah, Ustadz, yang tadi Ustadz contohkan itu tentang qadha sholat, kalau yang sholat subuh berarti itu sunnah untuk diqadhoi karena ihtiyatan. Begitu juga kalau ada kemungkinan mani itu dari maninya orang lain, seperti enggak yang tidur di kasur ini bukan hanya anak tapi juga akhi misalkan, maka bagi dua-duanya disunahkan untuk mengqadhoi sholat. ya, jadi yang wajib disolati, yang wajib diqadhoi itu yang paling dekat. Tapi disunnahkan untuk mengqadhoi sholat yang ada kemungkinan walaupun jauh daripada tidur yang kedua. Ihtiyaton, untuk ihtiyat. Benar ya, akhir tamam. Tadi ada kalau laki tadi disyaratkan keluar maninya harus keluar minal kosobah. Kalau belum keluar dari kosobatid dakar, batang kemaluan, maka tidak wajib mandi. Tapi yuhkam bil buluh binuzulihi ilaiha wa illam yakhruj minha. Dikatakan balik walaupun keluar, tapi walaupun belum keluar maninya tapi sudah sudah di kosobah, di batang kemaluan, walaupun belum keluar dikatakan balik.
Hatta laukana fi salatin atammaha. Kalau dia dalam keadaan sholat belum keluar tapi sudah di qasabah, boleh menyempurnakan sholatnya wa adza'adhu. Dan cukup tidak wajib qadha. Tidak dikatakan junub tapi bisa balik. Misal mau keluar, ini pertama nih, mau keluar, ditahan, mulai subuh ditahan, tidak keluar sampai asar baru keluar, baliknya mulai subuh, cuma junubnya ya mulai asar gitu. Jadi kalau sudah sampai ada di batang Dakar, belum dikatakan dia junub, wajib mandi sampai keluar daripada hasyafa ujung kemaluannya. Cuma kalau sudah keluar ada di qasabah, sudah masuk waktu balik. Sudah masuk waktu balik. Khilafah. Menurut pendapat Ibn Hajar. Ramli gimana? Harus keluar. Kalau Ramli harus keluar ya. Kalau Ibn Hajar masuk buluk tapi tidak junub. Kalau Ramli nggak bisa, harus keluar. Anjib. Soro juga itu nahan ini. Faedah bagi orang yang tapi tidak batal wudhunya, yaitu kalau dia sumpah, kalau saya megang wudhu dia tidak melanggar sumpah. Kalau ada misalnya orang ngomong, siapa yang punya wudhu saya kasih uang 1 M, terus ngacung orang yang dia dalam keadaan junub tapi dia punya wudhu, maka dia mendapatkan uang tersebut. Kemudian kalau misalnya juga masalah kalau perempuan yang keguguran, apakah disamakan dia keluar seperti keluar mani atau bukan? Berarti kalau seperti mani wajib mandi. Di Ushul Karim di sini disebut walau algat walatan jafan atau mudghatan jafatan intaqadha wudu'aha inda Ibn Hajar. Kalau pendapatnya Ibn Hajar batal wudunya li'anna ba'da dzalika min mani rajul, karena itu sebagian daripada yang keluar ada mani daripada lelakinya. Wa khuruju maniyil ghair yungib, keluar maninya orang lain itu membatalkan daripada wudu. Tapi kalau pendapatnya Imam Ramli la yanqud, tidak. Kenapa? Li'annahu qad istahala ilal hayawaniyah, karena yang keluar sudah bukan mani. Kalau sebelum proses yang keluar itu mani, tapi kalau ini sudah berubah menjadi hayawaniyah, jadi bukan mani yang keluar, maka tidak membatalkan wudunya. Keluar anak dalam keadaan tidak kering, nggak basah, nggak ada darah. Kalau ada darah pasti itu sudah batal wudunya. Apakah ini junub ya? Wudu. Oh wudu. Masalah wudu ini ya. Masalah wudu ini. Kalau hadasnya pasti wudu ini. Wiladah mah ikut wudu. Kalau waladan jaf. Oh. Namanya khuruju syai'in. Khuruj bin ahadis sabilan itu mutlak itu ya. Itu kecuali ini berarti. Karena ada apakah itu karena mani atau tidak kan gitu ya. Karena mani atau tidak. Ya, ajib. Jadi kan segala yang keluar daripada 2 jalan tadi itu adalah membatalkan wudu, kecuali mani. Lah kalau sudah berupa anak, bagaimana? Asal bersih dari yang basah, maka tidak batal wudunya, tapi wajib dia mandi gitu. Iya begitu.
Wajib dia mandi. Ini menurut siapa nih? Ramli. Kalau Ibn Hajar batal wudunya. Alasannya apa Ibn Hajar? Kalau sudah mani berarti tidak batal. Kalau dikatakan mani. Kalau Ibn Hajar, ya karena di situ yang keluar bukan maninya dia, mani orang lain juga keluar. Seperti kalau kemasukan mani orang lain keluar. Kenapa? Anak ini terjadi jadi ada maniur rajul dari situ. Ada maniur rajul dari situ. Ajib. Di Bejurumi itu ada biasanya kalau sebetulnya ada hubungan dengan wilada nanti operasi sesar itu nanti ada itu masalah juga masuk kepada masalah ini juga karena keluar mani min ghairi tariqil mu'tad dianggap min ghairi tariqil mu'tad keluar mani kan dianggap masalahnya wala waladat min ghairi tariqil mu'tad sayangnya lahir anak dari selain jalannya yang biasanya falladhi yadhar wujubul ghusli wajib mandi. Kenapa? Akhdan mimma bahatsahu Ramli fima law qala in waladti fa anti taliq. Fa waladat min ghairi tariqil mu'tad. Wa qala ba'dhum qad yattaji adamul wujub li anna illatahu annal walad maniyun mun'agid wala ibrata bi khuruji min ghairi tariqil mu'tad ma'an fitahil asli. Karena aslinya kan masih terbuka. Dibukakan jalan lain kan tadi la ibrah. Dianggap seperti itu karena itu tidak wajib mandi. Warudda bi anal wilada nafsaha sarat mujibah lil ghusli fahiya ghairu khurujil mani. Nanti ada permasalahan itu wilada. Ya. Mayu sama wilada sudah sebetulnya. Tapi itu gol berarti tolak ya, mardud. Tidak bisa dibuat untuk rujukan hukum itu. Bukan khilaf ada di sini berarti. Pendapatnya sudah ditolak itu berarti. Masa dikatakan khilaf itu? Rudda kok. Sini malah Imam Ain Shin Ali Shibro Malisi itu beliau ngomong yang bagi ayat fi ma taqaddama fi insidaril farj fi khurujil mani. Jadi sama tafsirnya. Kalau menurut Ainshin yang bagi an yakuna berarti tidak wajib mandi. Karena min ghairi tariqil mu'tad sedangkan yang asli tidak munsat. Kalau Imam Ainshin. Kalau wa qala al-Anani atau Imam al-Zahir walau min ghairi mahallihal mu'tad tetap wajib mandi. Karena wiladah itu nafsul wiladah mewajibkan mandi. Di sini gola ansin. Ma'in fitah. Kan kalau hukumnya mani itu keluar dari lubang itu, tadi salah satu syaratnya dia mewajibkan mandi apabila keluar dari lubang itu jika yang asli munsat. Kemudian kedua keluar maninya bukan karena penyakit dan kemudian di bawah sulbi. Apabila tidak memenuhi tidak wajib. Wiladah ini kan kalau sesar yang asli munfatih, tidak munsat, tidak memenuhi syarat. Maka menurut Imam Ainshin tidak wajib mandi. Iya, tilmidhu. Muhasyi. Ada khilaf ada di situ berarti bukan rudda di situ berarti karena khilafnya itu. Nah, teman tanya itu sama Habib Ali Masyhur itu. Kalau mau sama wiladah. Habib misalnya itu Habib Masyhur itu. Ma yutrak alaihin nas, ma yutrak ala alsinatin nas. Ma yutrak ala alsinatin nas. Ibn Hajar. Ini Romli tadi itu yang itu. Ainshin. Romli.